Maksudnya, kepatuhan seorang istri kepada suami ini penting sekali. Jadi maksudnya kepatuhan seorang istri kepada suami. Kalau suami yang nggak benar, tidak boleh kita patuh dalam keharamannya. Surganya seorang suami bisa saja pada seorang istri dengan pengabdian yang serius. Ini biasanya egonya seorang laki-laki pakai itu. Surga istri ada di suami. Ya, suaminya nggak benar, nggak mendidik, mana surga? Neraka bareng-bareng namanya. Ya. Ada suami egois, keras kepala. Kalau sudah istrinya apa-apa langsung surga mul pada saya. Dong orang model begitu. Mau ngajak masuk neraka sama-sama. Surga anak di bawah telapak kaki ibu misalnya. Maksudnya adalah pengabdian kepada ibu, bekti kepada ibu dan seterusnya. Nah kalau suaminya tidak sholat dan sebagainya, sama surganya seorang istri ada pada suami, yaitu diajari sholat, dibimbing biar mau sholat. Nggak ada urusannya ini dengan kedoliman, kekejaman istri atau suami pada istri, nggak ada itu. Dan sebetulnya di antara kita ini adalah menjadi sebab masuk surga kalau kita perluas. Surga kita pada kawan kita, kalau kita betul mengajak dia pada kebaikan, dia selamat, menjadi sebab keselamatan kita juga. Kadang sebagian ungkapan itu dijadi alat kesombongan. Ini kesombongan seorang suami. Surga istri itu adalah ngikut suami. Nah kan jangan macam-macam kamu istri. Makanya kita menemukan seorang istri didolimi. Sampai urusan cerai sudah suami kurang ajar, suami tidak benar. Akhirnya istrinya minta cerai, minta pisah. Kenapa? Abghadul halal ilallah at-tolak. Ini halal, tolak yang paling dibenci oleh Allah. Nah kalau hari ini menjadi tidak dibenci kalau modelnya suaminya begitu dolim terus. Karena bisa lebih bagus bercerai daripada suami dolim, dosa terus. Jadi ada kedoliman. Sama seorang istri pun juga demikian. Seorang perempuan dengan kesombongan dalam dirinya, nggak mau diajak baik, itu adalah petaka. Jadi maksudnya di situ adalah hendaknya seorang wanita itu meningkatkan kualitas pengabdiannya kepada suami dan harus meyakini bahasanya disitulah kemuliaannya. Kalau bahasa tadi surganya, tentunya seorang suami juga sama dong. Surga kita di bawah istri. Bisa jadi inilah mengabdi kepada istri, berbuat baik pada istri, santun pada istri, kasih sayang pada istri. Semua itu pahala menjadikan sebab kepada kemuliaan di surga. Tapi kalau suami tidak ngajari istri, artinya apa? Nerakanya di istrinya. Suami yang rusak suami, istri yang rusak suami, menjadi suaminya korupsi, tuntutan yang berlebihan, sampai suami pusing melakukan yang haram. Nah ini adalah neraka juga. Istri neraka bagi sang suami. Maka hidup yang indah tolong menolong dalam kebaikan, sehingga masing-masing dari kita itu menjadi penolong atau sebab masuk surga. Begitu sebaliknya kalau kita bukan tolong menolong dalam kebaikan, lihat. Suami ngajari jelek kepada istri, istri ngajari kejelekan pada suami, nggak ada surga di sini. Bal akan jadi permusuhan al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yang katanya akrab di dunia, bahkan suami istri, sahabat dengan sahabat, ternyata di akhirat menjadi saling tuntut menuntut. Kenapa? Karena menjadi sebab masuk neraka. Dia nggak terima, ya Allah saya masuk neraka gara-gara istriku tuh. Masukkan ke neraka, masuk neraka. Tapi kalau bertemunya dalam kebaikan, tolong menolong. Jangankan suami istri, sahabat pun akan jadi tolong menolong. Ya Allah, aku jadi benar gara-gara dia. Kenapa dia di neraka? Ya Allah, angkat ke surga. Kalau suami kepada istri bisa saja, sahabat dengan sahabat bisa terjadi. Maka ayo kita bertemu dalam kebaikan. Jangan ada kezaliman. Hei suami, lihat, dolim kepada orang di pasar sana adalah dosa. Dolim kepada istri adalah dosa gede. Istri, dolim kepada orang laki-laki di pasar sana adalah dosa. Dolim kepada suami adalah lebih dosa. Ini saja insyaAllah. Allah alam bisawab.